Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada cerita, ada seorang bapak yang menempuh jarak 276 km hanya untuk mengembalikan dompet yang ia temukan di kawasan Solo. Bapak itu menempuh jarak 276 km ke Pasuruan untuk mengembalikan dompet itu, lalu tanpa meminta imbalan sedikit pun ia lalu balik lagi ke Solo. Kejadian itu merupakan tindakan kejujuran yang patut diapresiasi. Namun bapak itu menolak imbalan. Berbohong merupakan sifat yang buruk. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang mengada-ada kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Sesungguhnya orang-orang itu merupakan orang-orang pendusta. Itu ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Bahkan dikatakan dalam hadis, tanda orang-orang munafik itu yang pertama adalah bila berkata ia berbohong, lalu apabila ia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan bahwa orang yang berbohong itu termasuk orang yang munafik. Jelas orang munafik itu imbalannya pada hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Lawan dari kebohongan itu adalah kejujuran. Nah, kejujuran merupakan salah satu sifat yang baik. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 119 dikatakan kita diperintahkan bahwa bertakwa kepada Allah dan tetap bersama orang-orang yang benar atau jujur. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku jujur dan bahkan dapat imbalan surga. Itu hadis riwayat Bukhari. Mencari orang jujur di zaman sekarang itu termasuk hal yang sulit. Orang di zaman sekarang rela melakukan apapun untuk mendapatkan hal yang ia inginkan, bahkan berbohong sekalipun. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa orang yang kurang pandai dapat diperbaiki dengan belajar. Orang yang kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman. Namun orang yang tidak jujur itu sulit diperbaiki. Zaman sekarang banyak koruptor diakibatkan karena ketidakjujuran mereka. Apa sih salahnya orang yang jujur? Bahkan dengan kejujuran pun kita dapat hidup dengan tenang tanpa dihantui oleh kesalahan-kesalahan dari kebohongan yang kita perbuat sendiri. Kebohongan kita itu dapat melahirkan masalah-masalah baru bahkan untuk diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Menjadi pribadi yang gemar jujur adalah pribadi yang biasanya memiliki hati yang baik. Tidak ada penyakit hati dalam dirinya seperti rasa benci, iri. Karena menjadi pribadi yang jujur itu dapat membuat kita terhindar dari penyakit hati yang tidak. Karena menjadi pribadi yang jujur itu dapat membuat diri kita terhindar dari penyakit hati yang lain, karena dalam diri kita merasa tenang karena beban yang ditanggung itu ringan karena tidak ada yang harus disembunyikan. Menjadi pribadi yang jujur merupakan salah satu perbuatan yang baik. Nah, bahkan bila kita melakukan salah, kita jujur nih, kita salah, itu biasanya kita tidak akan diomeli yang seperti apa. Kasino pernah dalam satu filmnya yang berjudul Malu-Malu Mau pernah berkata,
Sesungguhnya di yang luhur itu salah satunya adalah kejujuran. Hadapilah walaupun itu sulit. Nah, berarti kan kita jujur itu gak apa-apa, jujur walaupun itu menyakitkan, walaupun itu sulit, walaupun itu bagaimana, jujur aja. Lebih baik jujur daripada berbohong. Ya, karena dosa itu juga, berbohong itu kan banyak mudaratnya. Kan lebih enak hidup jujur, baik. Karena ya tadi itu, jujur itu merupakan perilaku yang baik dan mendatangkan kebaikan yang lain pada diri kita maupun pada orang lain. Sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.